Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, nama Dede Sinar Huta Balian, STB 5587, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin dosen, izin menyampaikan materi terkait aksiologi pemasyarakatan, yang dimana dosen pengampu adalah Bapak Markus Marcelinus Soge, SHMH. Aksiologi. Dalam filsafat ilmu, aksiologi berasal dari kata Yunani aksios, yaitu nilai, dan logos, ilmu, yang berarti ilmu tentang nilai atau manfaat suatu pengetahuan, menurut Wardan 2025. Aksiologi berperan untuk menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu itu digunakan dan sejauh mana ilmu memberi manfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Maka aksiologi pemasyarakatan adalah kajian nilai dan manfaat sistem pemasyarakatan sebagai cabang ilmu hukum dan sosial yang berorientasi pada pembinaan manusia, bukan sekedar pemberian hukuman. Hakikat aksiologi dalam pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai sistem tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memanusiakan pelanggar hukum, menurut Julfa 2017. Sistem pembinaan modern di Indonesia mengalami pergeseran dari paradigma retributif, pembalasan, menuju restoratif dan rehabilitatif, pemulihan dan pembinaan. Aksiologi pemasyarakatan mencerminkan bahwa setiap bentuk pidana harus memiliki nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Ilmu ini berfungsi untuk pertama, menuntut praktik pemindahan agar sejalan dengan hak asasi manusia, mengarahkan kebijakan agar hukuman membawa manfaat bagi pelaku, korban, dan masyarakat, dan menumbuhkan kesadaran hukum, moral, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai aksiologi pemasyarakatan. Nilai kemanusiaan, humanity, sebagaimana ditegaskan oleh Yasona Lawli dalam Pemasyarakatan and Legalisi. Sistem pemasyarakat Indonesia harus berdasarkan prinsip memanusiakan manusia. Pemindanaan bukan untuk membalas, tetapi untuk memperbaiki, mendidik, dan memulihkan martabat narapidana. Yang kedua, nilai edukatif dan rehabilitatif. Menurut Pak Renhat Silitonga, kunci kemajuan pemasyarakatan terletak pada 3 hal: deteksi dini gangguan keamanan, pemberantasan narkoba dan sinergi dan aparat penegak hukum dan masyarakat, yang semuanya berakar pada nilai edukatif, yakni membina narapidana agar mampu berubah dan kembali kepada masyarakat. Tujuan aksiologi pemasyarakatan: mengembalikan pelaku tindak pidana menjadi manusia seutuhnya, baik secara moral, spiritual, maupun sosial. 2. Menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan pendidikan, bukan pembalasan. Ketiga, menumbuhkan kesadaran hukum dan moral agar narapidana mampu hidup selaras dalam masyarakat. Terakhir, menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai kemanusiaan, sebagaimana ditekankan oleh Bapak Lawli dalam konsep transformasi pemasyarakatan yang humanis dan modern. Implementasi aksiologi dalam sistem pemasyarakatan, yaitu yang pertama, nilai aksiologi diwujudkan melalui berbagai program konkret seperti pembinaan kepribadian, yaitu kegiatan keagamaan, konseling, dan pendidikan karakter. Kemudian pembinaan kemandirian seperti pelatihan kerja, keterampilan, dan kewirausahaan. Ketiga, pendekatan humanis oleh petugas, di mana petugas bertindak sebagai pembimbing, bukan penjaga semata saja. Keempat, sinergi dengan masyarakat dan lembaga sosial, sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Silitonga dan Bapak Lawli, agar integrasi sosial dapat berjalan efektif. Terakhir, Zulfa menambahkan bahwa implementasi nilai aksiologi juga tercermin dalam kebijakan sistem pembinaan yang adaptif terhadap HAM dan perkembangan sosial, bukan sekedar menjalankan sanksi hukuman secara kaku. Sekian dari penjelasan saya mengenai aksiologi pemasyarakatan. Terima kasih.